Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Administrasi Perkantoran Angkatan 2021 ingin menyampaikan materi mengenai seleksi sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Arsyad Halil Al-Mukhobi, NIM C0B021011. Yang kedua ada Zatalini Patania, NIM C0B021107. Yang ketiga ada Vina Ismayanti, NIM C0B02109. Yang keempat ada Irma Kusuma Wardani, NIM C0B02111. Yang kelima ada Esa Rinjani Cantika Putri, NIM C0B0211027. Yang keenam ada Nada Sofia Zahran, NIM C0B0211037. Yang ketujuh ada Ika Nawati Dewi Saura, NIM C0B0211047. Dan yang terakhir ada Amanda Siti Amalia, NIM C0B0211051. Untuk materi seleksi sumber daya ini ada beberapa subbab. Yang pertama dimulai dari pengertian, kemudian ada tahap seleksi, tes kerja, wawancara, kesalahan dalam wawancara, pemeriksaan hasil kesehatan, dan laporan hasil tes. Pengertian seleksi SDM. Seleksi SDM adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak dalam suatu pekerjaan. Seleksi adalah proses dengan perusahaan dapat memilih dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Prosesnya dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Tahapan seleksi. Meldona dalam bukunya menjelaskan tentang tahapan-tahapan seleksi beserta instrumen yang digunakan menurut Rifai, yaitu terdiri atas: yang pertama, surat-surat rekomendasi berisi tentang sifat-sifat orang yang direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi. Yang kedua, format borang lamaran merupakan format baku formulir lamaran agar mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi data yang lengkap dari calon karyawan dan sebagai penyaring untuk menentukan apakah pelamar memenuhi kriteria spesifikasi pekerjaan minimal. Kemudian yang terakhir, tes kemampuan adalah tes yang menilai kesesuaian antara pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan dan tahapan perusahaan. Dan untuk nomor selanjutnya, nomor 4 ada tes potensi akademik TPA atau ability test, yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecerdasan persepsi. Nomor 5 ada tes kepribadian atau personality test, yaitu tes yang digunakan untuk mengira sifat-sifat dan karakter pelamar. Karakteristik pekerja yang dicari adalah yang cenderung konsisten dan mampu. Nomor 6 yaitu tes psikologi, yaitu tes yang mengukur beberapa aspek dari pelamar seperti potensi kecerdasan, inteligensia, kemampuan logika, kepribadian atau temperamen, kepercayaan diri, kreativitas, kemampuan adaptasi dan sosial, serta visi dan misi. Dan yang nomor 7 ada wawancara, merupakan suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Nomor 8, wawancara dengan supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja yang baru diterima bisa terletak pada supervisor, yaitu atasan dari calon karyawan baru yang diharapkan dapat mengevaluasi kemampuan-kemampuan teknis pelamar dengan tepat. Nomor 9 ada evaluasi medis atau kesehatan evaluasi. Ini terdiri atas checklist kesehatan yang meminta pelamar menunjukkan informasi kesehatan dan kecelakaan yang pernah dialami
Nih, biasanya dilakukan oleh perawat atau dokter perusahaan yang mengisi angket. Nomor 10 ada assessment center, merupakan cara penilaian para calon karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dalam suatu simulasi atas tugas-tugas yang diminta. Dan yang 11 ada drug test. Ini secara khusus meminta para pelamar untuk menjalani analisis air seni untuk menguji kadar alkohol dalam tubuhnya. 12. Keputusan penerimaan. Terlepas dari apakah supervisor atau departemen SDM membuat keputusan penerimaan, penerimaan kerja dianggap sebagai akhir dari serangkaian proses seleksi. Tahap-tahap seleksi juga dapat dikategorikan menurut jenis-jenis aktivitas seleksi yang dilakukan, yaitu A. Seleksi administrasi, yaitu seleksi surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta perusahaan, antara lain surat lamaran, ijazah, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pengalaman kerja, domisili, dan sebagainya. B. Seleksi secara tertulis, terdiri atas tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. C. Seleksi tidak tertulis, terdiri atas wawancara, praktik, dan tes kesehatan. Tes kerja. A. Tes kemampuan. Tes kemampuan adalah alat-alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan. B. Tes potensi akademik atau ability test. Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar, mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. C. Tes kepribadian atau personality test. Menaksir sifat-sifat atau traits, karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. D. Tes psikologi. Para pengusaha korporat, pengusaha retail, perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Wawancara. Wawancara merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Dalam wawancara kerja, para pencari kerja memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang organisasi atau perusahaan. Begitu pula sebaliknya, perusahaan dapat mengenal potensi atau kemampuan dari para pencari kerja. Bagi perusahaan, tujuan wawancara kerja adalah yang pertama, bagaimana menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dan persyaratan pekerjaan. Kemudian yang kedua, cari tahu kepribadian pelamar. Yang ketiga, cari informasi relevan yang dibutuhkan dalam persyaratan pekerjaan. Kemudian yang terakhir, mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan oleh posisi dan perusahaan. Selanjutnya, bagi pelamar kerja, tujuan wawancara adalah kesempatan untuk menjelaskan secara langsung pengetahuan, keterampilan, pengalaman, strategi kerja dan sikap atau metode dalam menghadapi masalah situasi kerja. Proses wawancara biasanya berisi tanya jawab, yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan apakah pelamar memenuhi syarat untuk diterima sebagai seorang karyawan atau tidak. Baik, selanjutnya kesalahan dalam wawancara. Yang pertama, terlambat. Kedua, tidak memahami profil perusahaan. Ketiga, berkomentar buruk tentang pekerjaan atau perusahaan sebelumnya. Yang keempat, memohon secara berlebihan. Yang kelima, tidak mempersiapkan pertanyaan untuk rekruter. Selanjutnya ada pemeriksaan hasil kesehatan. Pemeriksaan hasil kesehatan atau medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap karyawan atau calon karyawan di tempat kerja. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan kemampuan calon karyawan
dalam melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kondisi kesehatannya, sekaligus mencegah penyakit atau kecelakaan yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya atau kondisi tertentu pada lingkungan kerja. Medical check-up ini meliputi 1. Pemeriksaan fisik lengkap pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bagian tubuh yang meliputi 1. Pemeriksaan kepala dan leher. Pasien akan diminta membuka mulut dengan lebar agar dokter dapat memeriksa kondisi tenggorokan dan amandel. Dokter juga akan memeriksa kondisi gigi dan gusi, hidung, dan mata. 2. Pemeriksaan paru. Dokter akan menggunakan stetoskop untuk memeriksa suara abnormal yang mungkin terjadi di organ paru. Yang ketiga, pemeriksaan jantung. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa detak jantung yang tidak beraturan atau tanda lain yang menunjukkan adanya gangguan pada jantung dengan menggunakan stetoskop. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. 1. Tes darah dilakukan untuk menghitung jumlah sel darah, zat kimia penanda fungsi organ, gula darah, kolesterol, fungsi hati, dan fungsi ginjal. 2. Tes urin atau urinalisis. Tes urin bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan atau infeksi saluran kemih. Tes urin juga dapat digunakan untuk mendeteksi apakah calon karyawan memakai zat terlarang seperti narkotika dan lain-lain. 3. Tes buta warna. Yang ketiga, pemeriksaan mental. Pemeriksaan mental dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan umum dan spesifik terkait kesehatan mental karyawan, seperti 1. Maksud melamar kerja dan tujuan bila diterima kerja. 2. Kepuasan mengenai diri dan lingkungan kerja. 3. Motivasi untuk bekerja. Laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah usai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pemimpin unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Terdapat 3 kategori keputusan dalam proses seleksi, yaitu 1. Sangat direkomendasikan, 2. Dapat direkomendasikan, 3. Tidak direkomendasikan. Keputusan ini dapat dari proses seleksi yang panjang pada perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi yang diintegrasi. Laporan seperti itu dapat dibuat tanpa kertas dengan melalui fasilitas email internal dan harus dilengkapi dengan penjelasan hasil pemeriksaan kesehatan dan pengecekan referensi serta usulan syarat-syarat dan kondisi kerja yang akan dimasukkan dalam surat penawaran kerja atau perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan.